Seorang oknum polisi lalu lintas menilang seorang wanita tua tanpa alasan jelas dan meminta uang damai. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa wanita tua tersebut ternyata adalah ibu dari seseorang yang sangat berpengaruh. Kejadian ini menjadi awal dari mimpi buruk yang mengubah hidupnya selamanya. Siang itu, di sebuah jalan penghubung antara daerah pinggiran dan pusat kota, seorang oknum polisi lalu lintas bernama Bribtu Imron tengah bertugas mengatur arus kendaraan yang cukup padat. Bribtu Imron dikenal sebagai petugas yang sering bersikap kasar dan mencari-cari kesalahan pengendara demi mendapatkan keuntungan pribadi. Sosoknya telah menjadi momok bagi sebagian warga yang sering melintas di kawasan tersebut. Di tengah panas terik dan keramaian lalu lintas, mata Bribtu Imron tertuju pada seorang pengendara sepeda motor yang tampak sudah tua. Nenek itu mengenakan kerudung lusuh dan jaket sederhana, mengendarai motornya dengan pelan dan hati-hati. Namun, alih-alih memberikan rasa aman, oknum polisi tersebut justru melihat nenek tua itu sebagai sasaran empuk untuk diperas. Dengan isyarat tangan yang tegas, ia menyuruh si nenek untuk menepi. Begitu motor berhenti di pinggir jalan, Imron langsung melontarkan tuduhan tanpa dasar. "Nek, cara bawa motornya ugal-ugalan banget. Mau mencelakakan orang lainnya?" Ucapnya dengan nada keras yang jelas-jelas sengaja dibuat untuk menakut-nakuti. Si nenek yang terkejut mencoba memberikan penjelasan dengan suara terbata-bata. "Maaf, Pak Polisi. Saya cuma mengendarai pelan-pelan supaya aman. Tadi nggak ada kendaraan lain yang saya ganggu," jawabnya dengan nada lirih namun tetap berusaha tenang. Namun, bukannya mendengarkan, Imron yang memang dikenal sebagai oknum polisi arogan justru semakin menggertah. "Jangan banyak alasan, Nek. Biarpun pelan-pelan. Kalau caranya sembarangan tetap melanggar. Mana surat-surat motornya?" bentaknya sambil mengulurkan tangan dengan kasar. Si nenek, yang mulai kebingungan dan ketakutan, mengeluarkan dompet kecil dari tasnya dan menyerahkan surat-surat kendaraan yang diminta. Meskipun semua dokumen tersebut lengkap dan masih berlaku, Imron tampak tidak peduli. Baginya, ini hanya formalitas sebelum melancarkan niat buruknya. Surat-surat lengkap nggak berarti bebas dari kesalahan. "Nek, kalau saya bilang melanggar, ya melanggar. Urusannya mau dipanjangin atau kita selesaikan di sini aja," ujar Imron dengan nada merendahkan. Matanya menatap si nenek seolah-olah ia seorang kriminal besar. Nenek itu hanya terdiam, bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. "Saya nggak ngerti, Pak. Memangnya saya salah apa?" tanyanya dengan suara pelan. "Duh, nggak usah pura-pura nggak ngerti, Nek. Kalau mau aman, ya bayar saja. Kalau nggak, motornya saya bawa ke kantor," ancam Imron dengan nada dingin dan mengintimidasi. Ketakutan jelas terlihat dari wajah nenek tersebut. Dengan suara bergetar, ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya membawa uang secukupnya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. "Pak Polisi, saya cuma punya sedikit uang buat belanja. Nggak ada lebih, Pak." Namun, oknum polisi tersebut sama sekali tidak menunjukkan rasa simpati. Sebaliknya, ia semakin menekan nenek itu dengan ancaman yang lebih keras. "Ya sudah, kalau nggak mau bayar, motornya saya angkut sekarang," kata Imron dengan ketus. Beberapa pengendara yang melintas terlihat memperhatikan kejadian tersebut, tetapi tak ada yang berani menegur Imron yang dikenal sering mempersulit warga yang mencoba melawannya. Imron sama sekali tidak menyadari bahwa aksinya kali ini akan berbalik menghancurkan karir dan reputasinya. Setelah merasa sukses mengintimidasi si nenek tua dengan ancaman yang dilontarkan, oknum polisi lalu lintas Bribtu Imron mulai menurunkan nada suaranya, namun tetap terdengar dingin dan menekan. Ia tahu betul bahwa korban seperti ini biasanya akan memilih cara damai untuk menghindari masalah yang lebih besar. Dengan raut wajah yang dibuat seolah-olah sedang memberikan kebaikan, Imron berkata, "Gini aja, Nek. Kalau memang nggak mau urusan ini jadi panjang, kasih saya uang damai. Biar sama-sama enak." Namun, ucapan tersebut justru membuat sang nenek semakin ketakutan. Tangannya yang gemetar mengeluarkan dompet kecil berwarna coklat dari dalam tasnya. Perlahan, ia membukanya dan memperlihatkan sejumlah uang yang tidak seberapa. Wajahnya tampak kebingungan, antara ingin menyerahkan uang itu atau mempertahankan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. "Pak, saya cuma bawa uang untuk belanja. Nggak ada lebih," ucapnya lirih. Mendengar jawaban tersebut, Bribtu Imron hanya tertawa kecil, sebuah tawa sinis yang menandakan ketidaksabaran. "Nek, saya nggak mau tahu.
Kalau nggak ada uangnya, ya motornya saya angkut ke kantor. Nanti urus sendiri di sana. Lebih repot, lebih mahal, dan lebih buang waktu. Mau begitu? Katanya dengan nada mengancam. Sang nenek semakin terlihat panik. Bagaimana tidak? Motor itu adalah satu-satunya kendaraan yang ia miliki untuk beraktivitas sehari-hari. Jika disita, ia tak akan bisa berbelanja atau mengunjungi cucunya yang tinggal di desa sebelah. Namun, ia pun tak punya cukup uang untuk diberikan kepada oknum polisi arogan tersebut. Situasi yang begitu menekan membuatnya hampir menangis. Melihat ekspresi ketakutan di wajah si nenek, Imron justru merasa lebih di atas angin. Baginya, tidak ada yang dapat melawannya di jalan ini. Jabatan dan seragam yang dikenakannya memberinya kekuasaan untuk bertindak semaunya. Tanpa memedulikan perasaan korban, Imron melanjutkan tekanannya. Cepatlah, Nek. Jangan bikin saya nunggu lama. Kalau nggak mau urusannya makin ribet, kasih uangnya sekarang. Serunya sambil mengulurkan tangan seakan menunggu sesuatu yang berharga. Dalam situasi terjepit itu, si nenek menyadari bahwa ia tidak bisa menuruti permintaan Bribtu Imron. Tidak ada cukup uang di dompetnya, dan ia pun merasa bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan suara yang terbata-bata namun tetap mencoba tegar, ia berkata, "Maaf, Pak. Saya benar-benar nggak punya uang lebih. Saya cuma bawa uang buat belanja kebutuhan di rumah." Jawaban tersebut jelas membuat Imron kesal. Sorot matanya berubah tajam, memperlihatkan kemarahannya yang mulai memuncak. "Jangan pura-pura miskin di depan saya, Nek. Kalau nggak mau urusannya diperpanjang, kasih uangnya sekarang juga." Teriaknya lebih keras, membuat beberapa pengendara yang lewat melirik ke arah mereka dengan penasaran. Merasa tak punya pilihan lain, sang nenek mencoba mengulur waktu dengan mengeluarkan ponselnya. Tangannya bergetar saat menekan tombol panggilan. Melihat hal itu, Imron menyeringai dan menganggap tindakan tersebut hanya akal-akalan. "Mau nelpon siapa, Nek? Mau panggil keluarga biar ngeroyok saya? Silakan, mau saya tambah urusannya," katanya mengejek. Namun, si nenek tidak menggubris sindiran tersebut. Dengan suara bergetar namun tegas, ia berbicara kepada seseorang di seberang telepon. "Nak, ibu dihentikan polisi di jalan. Katanya ibu melanggar aturan. Tapi ibu nggak ngerti salahnya di mana. Ibu disuruh bayar uang damai, tapi ibu nggak punya uang lebih," ucapnya dengan jelas. Imron yang awalnya masih menyeringai, mendadak memasang wajah curiga. Siapa yang nenek itu telepon? Pikirnya. Tetapi ia tetap merasa percaya diri bahwa masalah ini akan berakhir seperti biasanya, dengan uang yang berpindah tangan ke dalam sakunya. Tanpa sadar, Imron justru telah menyiapkan bencana besar bagi dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan panggilannya, si nenek menatap Bribtu Imron dengan raut wajah yang tampak lebih tenang meski masih menyiratkan ketakutan. Namun, ketenangan itu justru membuat Imron semakin curiga. Biasanya, korban intimidasi akan segera menyerah dan memberikan sejumlah uang agar masalah cepat selesai. Tetapi kali ini berbeda. "Siapa yang barusan ibu telepon? Jangan-jangan cuma pura-pura biar saya takut, ya?" ejek Imron dengan nada meremehkan. Sang nenek hanya menggelengkan kepala tanpa berkata sepatah pun. Tindakannya yang tenang membuat Imron sedikit bingung. Namun, kesombongannya mencegahnya untuk berpikir lebih jauh. Dengan sikap angkuh, ia melipat kedua tangannya di depan dada dan menunggu sambil terus menatap si nenek dengan tatapan menghina. "Kalau nggak mau urusannya panjang, Nek, cepat kasih uangnya sekarang juga," serunya untuk kesekian kali. Beberapa menit berlalu dalam suasana yang semakin tegang. Imron mulai merasa kesal karena si nenek tidak juga menunjukkan tanda-tanda akan memberikan uang damai. Tanpa sadar, suaranya mulai meninggi. "Saya kasih waktu 5 menit lagi. Kalau nggak ada uangnya, motor ini langsung saya bawa ke kantor," ancam Imron dengan nada penuh arogansi. Namun, sebelum Imron dapat melanjutkan ancamannya, tiba-tiba terdengar suara deru mesin sepeda motor yang cukup kencang mendekati mereka. 3 motor besar dengan pengendara berpakaian preman namun terlihat berwibawa berhenti tepat di depan Imron dan si nenek. Tanpa basa-basi, seorang pria bertubuh tegap dengan sorot mata tajam turun dari motor dan berjalan mendekati Imron. "Siapa yang menghentikan ibu saya di sini?" tanyanya dengan suara berat dan tegas. Wajahnya yang serius seketika membuat Imron merasa gugup.
meski ia berusaha menyembunyikannya. Ini urusan saya, Pak. Ibu ini melakukan pelanggaran lalu lintas, jadi saya perlu memeriksa kelengkapan surat-suratnya. Jawab Imron mencoba terdengar profesional meski suaranya sedikit bergetar. Pria bertubuh tegap itu mendekat dan menatap Imron dengan tajam. Ibu saya nggak pernah melanggar aturan. Saya tahu persis bagaimana beliau mengendarai motor. Dan dari tadi saya dengar, kamu bukan sedang menegakkan aturan, tapi memeras orang tua saya. Benar begitu? Tanyanya dengan nada semakin serius. Imron terkejut mendengar kalimat tersebut. Rupanya, suara si nenek saat menelepon tadi sudah cukup jelas untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun, ego dan arogansinya mencoba mengelak. Jangan main tuduh, Pak. Saya cuma melakukan tugas sesuai prosedur. Kalau ibu ini nggak melanggar, kenapa harus takut? Ucapnya dengan nada defensif. Pria tersebut menyipitkan matanya. Dengar, saya bukan orang sembarangan. Saya Pratama, anggota TNI Kopassus. Dan yang kamu hadapi ini adalah ibu kandung saya, katanya dengan nada yang lebih dingin dari sebelumnya. Kalau kamu memang bekerja dengan benar, kenapa kamu terus mendesak ibu saya untuk memberikan uang damai? Wajah Imron langsung pucat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Nama Kopassus sudah cukup untuk membuat nyalinya menciut. Apalagi menghadapi seorang anggota yang terlihat jelas tidak main-main. Sadar bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar, Imron mencoba mencari cara untuk meredakan situasi. Maaf, Pak. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Saya hanya ingin memastikan semuanya aman dan tertib. Ucapnya tergagap. Namun, Pratama tidak memperlihatkan tanda-tanda akan memaafkan dengan mudah. Tatapannya tetap tajam, bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Saya tidak butuh alasan. Saya butuh kejujuran. Dan yang kamu lakukan barusan sudah kelewatan. Saya akan pastikan masalah ini nggak berhenti di sini, tegasnya. Imron benar-benar kehabisan kata-kata. Arogan yang tadi begitu menguasai dirinya kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Apa yang dianggapnya sebagai tindakan sepele ternyata telah menyeretnya ke dalam masalah besar. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bribtu Imron berdiri mematung dengan wajah pucat. Kata-kata Pratama tadi masih terngiang jelas di telinganya. Seorang oknum polisi lalu lintas yang biasanya arogan dan tidak pernah takut mengintimidasi warga kini berubah menjadi pria yang ketakutan. Tak ada lagi senyum sinis atau nada menggertak yang biasa ia gunakan untuk menekan korbannya. Yang ada hanyalah sorot mata panik dan kegelisahan yang nyata. Namun, Pratama tidak memberinya kesempatan untuk berdalih. Dengan gerakan cepat, ia meraih ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo, rekan-rekan, tolong segera ke lokasi yang saya kirimkan. Ada oknum polisi yang perlu diberi pelajaran tentang bagaimana seharusnya menjalankan tugasnya. Ucap Pratama sambil terus menatap Imron tajam. Mendengar percakapan tersebut, Imron semakin terdesak. Kakinya gemetar, dan keringat dingin mengalir deras di dahinya. Ia tahu betul bahwa masalah ini tidak akan selesai dengan mudah. Namun, egonya masih mencoba untuk mengelak. Maaf, mungkin tadi saya terlalu keras. Saya nggak bermaksud buruk. Saya hanya berusaha menegakkan aturan, katanya dengan suara lirih dan tergagap. Namun, permintaan maaf itu sama sekali tidak mempengaruhi Pratama. Tatapan dinginnya semakin menajam, seperti pisau yang menusuk ketenangan Imron. Menegakkan aturan, katamu? Apa meminta uang damai itu termasuk menegakkan aturan? Jangan bermain-main dengan kata-kata, Bribtu. Saya sudah terlalu sering melihat oknum seperti kamu yang mengotori nama baik kepolisian. Dan kali ini, kamu sudah salah pilih korban. Imron semakin terpojok. Sorot mata Pratama benar-benar menelanjangi kesalahan yang telah ia lakukan. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, deru suara motor kembali terdengar. Kali ini, lebih banyak dari sebelumnya. Tak lama kemudian, sekitar 5 orang pria berbadan tegap dengan pakaian preman berhenti dan langsung menghampiri Pratama. Sesuai perintah, Komandan. Ada masalah di sini? Salah satu pria tersebut bertanya dengan hormat. Dari cara mereka berbicara, jelas bahwa mereka adalah rekan-rekan Pratama yang juga bagian dari anggota TNI Kopassus. Kehadiran mereka membuat nyali Imron semakin menciut.
Masalahnya di sini, ujar Pratama sambil menunjuk Imron. Oknum polisi ini menghentikan ibu saya tanpa alasan jelas, memaksa untuk memberikan uang damai, dan mengancam akan menyita motor beliau. Ini bukan hanya pelanggaran, tapi juga tindakan pemerasan. Kita bawa dia untuk diperiksa. Siap, Komandan, jawab mereka serempak. Beberapa dari mereka langsung merapatkan barisan, mengepung Imron agar tidak melarikan diri. Situasi itu membuat Imron kehilangan seluruh keberaniannya. Pak, mohon maaf. Saya benar-benar hilaf. Saya nggak tahu kalau beliau ibu bapak. Tolong jangan laporkan saya. Saya akan mengembalikan semua yang tadi saya katakan, ucap Imron memelas. Suaranya hampir terdengar seperti tangisan. Pratama hanya menggelengkan kepala. Masalahnya bukan kamu tahu atau tidak siapa beliau. Masalahnya kamu sudah menyalahgunakan kekuasaanmu. Berapa banyak orang yang sudah kamu perlakukan seperti ini sebelumnya? Berapa banyak korban yang tidak bisa melawan karena mereka tidak punya kekuatan untuk melaporkanmu? Pratama berkata dengan nada yang dingin namun tegas. Imron tidak mampu menjawab. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Ia baru menyadari bahwa kebiasaannya mengintimidasi dan memeras warga yang tak berdaya kini berbalik menyerangnya. Tanpa banyak kata, para pria yang mengelilinginya segera menggiring Imron menuju mobil yang telah diparkir di tepi jalan. Pratama menatap punggung Imron yang dibawa pergi dengan tatapan tajam. Ini baru permulaan. Saya akan pastikan kamu mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatanmu. Ucapannya itu menjadi penegas bahwa masalah ini tidak akan selesai hanya dengan permintaan maaf. Beberapa hari setelah insiden di jalan raya itu, kasus oknum polisi lalu lintas Bribtu Imron menjadi sorotan. Pratama tidak main-main dengan ucapannya. Sebagai seorang anggota TNI Kopassus yang memiliki kedisiplinan tinggi, ia melaporkan kasus tersebut melalui jalur resmi dan melampirkan bukti lengkap berupa rekaman suara si nenek saat ditekan oleh Imron. Tidak hanya itu, beberapa saksi mata yang menyaksikan kejadian tersebut pun turut memberikan kesaksian mereka. Pihak berwenang di kepolisian merespons laporan tersebut dengan serius. Nama Bribtu Imron yang sebelumnya dikenal arogan kini menjadi bahan pembicaraan di lingkungan kepolisian. Atas desakan Pratama dan tekanan dari media yang mulai mencium adanya kasus pemerasan oleh oknum polisi, Imron akhirnya dibawa ke persidangan kode etik kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hari persidangan tiba. Imron duduk di kursi terdakwa dengan wajah yang tampak jauh berbeda dari biasanya. Tak ada lagi sikap arogan yang biasa ia tunjukkan saat berada di jalan. Kini yang tersisa hanyalah sosok pria dengan wajah pucat dan mata yang tampak kebingungan. Pengacaranya terus membisikkan berbagai arahan, namun pikirannya sudah terlalu kacau untuk memahami semuanya. Di sisi lain, Pratama hadir dengan sikap tenang namun penuh kewibawaan. Di sampingnya, sang ibu yang menjadi korban pemerasan duduk dengan raut wajah yang tetap sederhana, meskipun jelas terlihat bahwa kejadian tersebut telah meninggalkan luka batin yang mendalam. Pratama menggenggam tangan ibunya dengan lembut, memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan. Hakim Ketua membuka persidangan dengan suara yang tegas. Tuduhan terhadap Bribtu Imron dibacakan dengan jelas. Penyalahgunaan wewenang, tindakan pemerasan, dan melanggar kode etik kepolisian. Bukti-bukti yang diajukan begitu kuat sehingga hampir tidak ada celah bagi Imron untuk mengelak dari kesalahan yang telah ia perbuat. Saat giliran Imron diberikan kesempatan untuk berbicara, ia hanya bisa mengucapkan permohonan maaf. Saya hilaf, Yang Mulia. Saya benar-benar menyesal atas perbuatan saya. Saya mohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, ucapnya dengan suara parau yang terdengar seperti ratapan. Namun, Pratama yang berdiri sebagai pelapor menanggapi permohonan itu dengan tegas. Permintaan maaf tidak cukup untuk menghapus luka dan ketidakadilan yang telah terjadi. Apa yang dilakukan oleh oknum polisi seperti Imron ini bukanlah kesalahan kecil. Tindakan seperti ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Jika tidak diberi sanksi yang tegas, maka akan ada lebih banyak korban di kemudian hari. Hakim mengangguk mendengar pernyataan Pratama. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, saksi, dan pengakuan dari Imron sendiri, Hakim menyatakan bahwa Imron terbukti bersalah dan akan dijatuhi sanksi berat. Selain dikeluarkan dari kepolisian, ia juga diwajibkan menjalani hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketukan palu hakim menggema di ruang sidang. Bagi Pratama,
keadilan telah ditegakkan. Namun, ia sadar bahwa ini bukan sekadar kemenangan pribadinya atau ibunya. Ini adalah perjuangan agar oknum-oknum penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dapat diberantas, sehingga tidak ada lagi orang-orang lemah yang menjadi korban ketidakadilan. Sejak keputusan persidangan yang memvonis Bribtu Imron bersalah, berita mengenai oknum polisi lalu lintas yang melakukan pemerasan itu menyebar luas. Media massa dan platform sosial ramai memberitakan kasus tersebut, menyebutnya sebagai contoh nyata dari penyalahgunaan kekuasaan yang berhasil diungkap. Nama Imron menjadi simbol buruknya moral sebagian kecil aparat yang mengotori institusi kepolisian. Di lingkungan kepolisian, nama Imron menjadi bahan pembicaraan yang penuh kecaman. Rekan-rekannya yang dulu akrab mulai menjauh. Bahkan beberapa di antaranya terang-terangan menyatakan bahwa Imron telah mencoreng nama baik kesatuan. Ia yang dulu begitu percaya diri dengan seragamnya, kini hanya bisa menunduk dalam penyesalan. Tak hanya itu, kehidupan pribadi Imron juga hancur. Keluarganya yang selama ini hidup dari gaji yang ia peroleh ikut menanggung akibatnya. Istrinya meninggalkannya, tak tahan menghadapi cemoohan dan rasa malu yang terus menghantui. Rumah tangga yang dulu tampak bahagia kini runtuh tanpa sisa. Setelah resmi dikeluarkan dari kepolisian, Imron tak lagi memiliki penghasilan tetap. Mencari pekerjaan baru dengan catatan hitam di masa lalu bukanlah hal yang mudah. Berkali-kali ia mencoba melamar pekerjaan, namun hasilnya selalu nihil. Tak ada perusahaan yang mau menerima mantan polisi yang terlibat kasus pemerasan. Hidupnya semakin terpuruk. Di tengah keputusasaan, Imron menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Selama ini ia menganggap bahwa menyalahgunakan kekuasaan adalah hal yang biasa. Namun, kenyataan pahit yang ia hadapi mengajarkan bahwa kejahatan sekecil apapun pasti akan membawa konsekuensi yang besar. Suatu hari, Imron terduduk di sebuah taman yang sepi. Wajahnya kusut, janggutnya tumbuh tak terawat, dan matanya tampak kosong. Ia mengingat kembali hari di mana ia menghentikan seorang nenek tua yang hanya ingin melintas dengan tenang. Kesombongannya telah membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Dalam kesendiriannya, Imron menyadari bahwa permintaan maaf yang pernah ia sampaikan di ruang sidang belumlah cukup. Ia perlu memperbaiki hidupnya dengan cara yang berbeda. Namun, jalan untuk memperbaiki segalanya tampak terlalu sulit dan panjang. Penyesalan yang begitu dalam membuatnya nyaris kehilangan harapan. Di tengah keputusasaannya, Imron akhirnya berdiri. Ia tahu bahwa hidupnya sudah berubah dan tidak akan pernah sama lagi. Tapi ia sadar bahwa selama masih ada waktu, selalu ada kesempatan untuk menebus kesalahannya. Dengan langkah gontai, ia berjalan pergi, mencoba mencari arti baru dari kehidupannya yang telah hancur. Beberapa bulan telah berlalu sejak persidangan yang mengakhiri karir Bribtu Imron sebagai oknum polisi lalu lintas. Hidupnya kini jauh berbeda. Tak ada lagi seragam kebanggaan yang dulu ia pakai dengan angkuh. Tak ada lagi jabatan yang memberinya kekuasaan untuk menindas orang lain. Namun, di balik semua kehilangan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya, kesadaran akan kesalahan dan keinginan untuk memperbaikinya. Imron kini tinggal di sebuah kamar kos kecil yang jauh dari keramaian. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia bekerja serabutan sebagai kuli bangunan, tukang parkir, dan pekerjaan kasar lainnya. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu dianggapnya rendah kini menjadi sandaran hidupnya. Ironisnya, justru dari pekerjaan inilah ia mulai memahami arti dari kerja keras dan ketulusan. Suatu hari, di tengah aktivitasnya menjadi tukang parkir di sebuah pasar, Imron melihat seorang nenek tua yang terjatuh dari motornya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menghampiri nenek itu dan membantunya berdiri. Pandangan orang-orang yang melihatnya terkejut, mengingat wajah Imron pernah menjadi bahan pemberitaan buruk. Namun, kali ini mereka melihat sesuatu yang berbeda. Nenek itu mengucapkan terima kasih dengan tulus. Imron hanya tersenyum dan menggeleng. "Saya yang seharusnya berterima kasih, Bu. Karena dari kejadian ini, saya belajar bahwa hidup bukan soal kekuasaan, tapi soal bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik," ucapnya dengan suara parau. Sejak saat itu, Imron mulai terbiasa membantu orang-orang di sekitarnya. Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya adalah dengan berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Meski hidupnya masih penuh kesulitan, namun setiap kali ia membantu orang lain, ada perasaan damai yang tumbuh di dalam dirinya.
Berita tentang perubahan sikap Imron lambat laun tersebar. Beberapa orang yang dulu mengecamnya mulai mengakui bahwa ia telah berubah. Meskipun tidak semua orang memaafkannya, Imron tetap berusaha menjalani hidup dengan lebih baik. Baginya, ini bukan tentang mendapatkan pengampunan dari orang lain, tapi lebih kepada menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dalam keheningan malam di kamar kosnya yang sempit, Imron menatap langit-langit dengan mata yang mulai basah. Hidupnya mungkin tak lagi sempurna, tapi setidaknya ia telah menemukan jalan untuk menjadi lebih baik. Sebuah pelajaran yang ia peroleh dengan cara yang begitu pahit, namun juga begitu berarti.